Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kami yang beranggotakan saya Daniel Arya Kusuma dengan NIM akhir 169. Saya Devan Priyo Pratama dengan NIM akhir 172. Dan saya Muhammad Rizky Lazuardi Lukman dengan NIM akhir 159. Saya Fardan Arun Melisku dengan NIM 161. Dan saya Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 166. Sekarang kami sudah berada di lokasi wawancara dengan Mas Rahmat selaku narasumber kita. Halo Mas Rahmat. Ya, halo. Sekarang kita akan melakukan wawancara sebagai tugas MPS dari kelas F. Sebelumnya Mas Rahmat, apakah hari ini ada sakit atau gimana gitu? Tidak, ini Sehat ya Mas? Sehat. Kalau boleh tahu Mas Rahmat ini sebagai apa ya Mas di sini? Saya sebagai driver Mas di sini. Oh, sebagai driver ya Mas. Mas, kalau boleh tahu ini kesehariannya apa sebelum jadi driver? Saya kesehariannya cuma pengangguran di rumah Mas, habis lulus. Itu untuk keseharian, apakah ada lagi Mas selain itu atau gimana, main-main atau titih-kelitih gitu atau ada Mas? Gak ada Mas, saya cuma main game. Masnya asli Jogja atau gimana? Asli Jogja saya Mas. Berarti enggak itu ya, enggak aneh ya dengar kata kelitih udah. Atau ikut Mas? Enggak ikut ya? Enggak Mas, saya anak baik-baik. Anak baik-baik, berarti bersih ya? Bersih. Kalau boleh tahu Jogjanya di daerah mana Mas? Di daerah kota ya Mas, tepatnya di Gondomanan. Oh, kayak lagunya Segido ya Mas? Wah, Apa Mas lagunya? Saidan ya berarti. Kalau boleh tahu ini habis lulus ya Mas, menjadi driver ojol ya? iya sih Mas, tapi nggak langsung, ada jarak dulu buat nganggur santai Mas. Nganggur santai, ngasut gitu. Iya. Oke. Berarti sekarang fokusnya driver aja atau nggak ada kerjaan lain? Belum. Ya nggak fokus sih Mas, cuma buat sampingan aja. Mungkin Kerja utamanya olahraga atau apa gitu Mas? Olahraga malam ini. Apa gitu? Kalau olahraga sih enggak ya Mas, cuma main game sih Mas olahraganya. Oh iya. Di sekolah. Kalau boleh tahu juga, Masnya udah berapa lama menjadi atau selaku ojol ini? Melakukan kegiatan ini. Kira-kira hampir 1 tahun Mas saya bekerja sebagai driver ini. Nah, sebelum ke ranah yang itu ya Mas, sebelumnya boleh diceritakan dulu Mas tentang seluk-beluk Jogja ini gimana sih bagi pengendara biasa aja, pengendara biasa. Jogja yang pastinya aman gitu ya. Kalau siang, Kalau malam malam kurang tahu saya. emang nggak pernah keluar malam. Nggak pernah Mas, saya tidur pasti kalau malam. Oh iya, kalau narik kira-kira jam berapa biasanya kayak? Dari Ada jam jam berapa tertentu, sampai? dari jam berapa? Kalau Ada narik jam tuh tertentu? Enggak. enggak sih Mas, Sebangunnya. Tergantung ya, mood. tergantung mood saya aja kalau mau narik. Oh iya, tapi untuk per hari dengan cara driver online itu, Mas cukup penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau sehari-hari cukup. Ya, cukup sih. Nah, untuk jumlah tanggungan sendiri gimana Mas? Tanggungan. Misal tanggungan anak sama istri. Kebetulan saya belum punya anak, saya belum punya istri, tapi saya punya cucu Mas. Oh, punya cucu ya Mas? Sakti ya ini Mas, sakti ya. Saya belum punya anak sama belum punya istri, jadi belum ada tanggungan. Oh ya, berarti cuma buat sendiri ya ini Mas ya? Iya. Buat nyambi bantu orang tua gitu ya? Kebetulan enggak sih Mas, buat saya sendiri. Oh enggak, buat sendiri. Nah Mas, dengar-dengar kan dari program pemerintah sendiri setelah kenaikan BBM itu ada yang namanya program BLT untuk BBM bersubsidi ya Mas. Pernah dengar Mas?
Kalau BLT saya pernah dengar mas itu bantuan pemerintah, saya pernah dengar. Untuk bantuannya tersebut apakah Mas Rahmat ini pernah merasakan langsung atau tidak sampai ke masnya? Kalau bantuannya sendiri saya belum sampai ke saya mas, saya nggak dapat bantuan itu mas. Oh ya, jadi gini mas, BLT itu adalah salah satu program pemerintah yang dikhususkan untuk membantu golongan-golongan yang terdampak pada kenaikan BBM bersubsidi. Nah, masnya kan selaku itu ya apa, driver ya mas. Ini pasti terdampak banget ya mas. Iya mas, saya terdampak oleh kendala BBM yang naik karena driver kan pengguna kendaraan bermotor, jadi harus memakai bahan bakar bensin. Nah, Ya. itu berkendala mas. Itu kalau misal masnya dapat, apakah itu bakal membantu untuk kehidupan keseharian atau gimana? Atau malah buat yang lain? Enggak mas, itu sangat terbantu untuk meringankan keseharian saya narik mas. Oh iya. Jika saya mendapatkan BLT tersebut. Iya. Kalau masnya pernah belum sih kayak melihat atau mengetahui itulah ada teman-teman yang dapat BLT tapi malah disalahgunakan atau gimana gitu buat Nggak kurang tahu sih mas. atau mungkin ada teman yang menyalahgunakan atau gimana? Ada nggak mas? Kalau saya sendiri sih nggak tahu ya mas, mungkin ada buat slot gitu, buat depo kayak mungkin ya, tapi kurang tahu mas saya mas. Yang baru marak-marak ini. Iya, marah-marah ini. Menurut Sekarang Mas Rahmat sendiri, apakah sudah efektif untuk BLT ini penyebarannya? belum sih mas, soalnya nggak kurang merata bantuan BLT ini. Intinya kurang sosialisasi gitu ya Mas. Iya. Kurang sosialisasi pada masyarakat gitu ya Mas. Iya. Apalagi kaum-kaum yang terdampak gitu ya. Bener sekali itu. Nah, kalau boleh tahu ini ya Mas, untuk driver dan teman-teman driver itu kesehariannya itu tarif per orderannya berapa ya? Tarif minimal 6.400 mas ya. Segitu ya Mas? Iya. Saya dulu juga pernah Mas. Oh, pernah masnya? Pernah, tapi masih yang 7.200. Wah, masih enak itu mas. Ya. Nah, terus kalau mingguannya itu di kisaran berapa? Atau itu ngitungnya dari mingguan, harian atau bulanan? Kalau biasanya itu hitungannya itu. Dapatnya kalau driver tuh per harinya ya, per harinya. Tapi kalau di total seminggunya tuh 8 juta kan. 8 juta. Itu kalau pas sepi apa pas rame Mas? Itu kalau pas sepi mas. Kalau pas sepi 8 juta. Kalau pas rame berapa Mas? Pas rame paling cuma 200 mas. Oh bisa Mas? Soalnya saya sambil ngeslot. Iya, gabut. Jadi uangnya Gabut kepake gitu ya, bisa. nunggu orderan gitu ya Mas? Iya mas. Nah, saya kan juga pernah ngerasain ini ya Mas, sama pernah lihat langsung. Jadi teman-teman driver ini ada yang menggunakan istilahnya kayak kecurangan, tapi itu dimaklumi dan digunakan hampir semua driver lah. Namanya kayak apa ya, fake GPS gitu. Emang ada ya Mas, dan sekarang masih marak ya? Itu sih ada ya mas. Soalnya gimana ya? Itu sangat membantu karena kita kan sistemnya kan harus dekat dengan resto. Kalau tidak ada di sana kan, kalau kita ngumpul di dekat resto kan sangat mengganggu yang yang berkerumun gitu ya? ya berkerumun dan mengganggu pelanggan yang makan di sana. Makanya fake GPS itu sangat membantu mas. Kalau teman-teman biasanya menyebut itu apa? Menyebut itu apa ya? Bahasa teman-teman untuk menyebutnya nitik mas, nitik. Oh nitik. Iya. Iya. Itu udah dari dulu aja sampai Nah, sekarang masih ada juga. Dari zaman penjajahan udah ada itu. Oh dari zaman sekarang atau zaman sebelum Jogja? Sebelum Jogja lain. Ya itu udah maraknya itu mas. Berarti sangat membantu itu mas.
dengan Sangat titik romantis. kita Berarti kalau seperti itu tidak, intinya tidak berkerumun ya malah. Malah tidak berkerumun. Ya, berarti menghambat penyebaran virus juga ya. Ya, Pas juga penyebaran virus baru marak-maraknya juga. Nah, selama narik ya tadi bahasanya mas. ya narik mas. Narik apa dorong mas? Kita nyebutnya narik. Narik. Nah, narik. Tapi nggak pakai sis ya mas. Oh, Narik sis. kalau dorong sis itu gimana ya? Nah, ini kalau dari masnya sendiri yang pernah dirasain senengnya apa sih dan susahnya apa? Susahnya dua aja mas. Ini seneng kalau ceritain susah. Iya kan? Susahnya gimana ya? Saya kan nggak pernah susah ya mas ya. Pernah itu? Apa hal yang lucu, yang memakan gitu loh ada mas? Susahnya tuh kalau hujan mas susahnya. Hujan tuh kenapa? Basah ya? Iya. Hujan, kalau hujan karena kan kita kan harus prepare mantol, Ya. terus plastik buat HP. Jadi kalau lupa bawa tahu hujan gitu susah mas itu. Karena ya susah aja deh mas itu. Kalau senengnya mas ya. Senangnya kalau gacor ya mas takutnya mas Kalau lagi. gacor? Iya, itu seneng mas saya. Biasanya Sampai pas rokok saya mas. Wah. Oh ya, baik mas. Jadi pengalaman lucu ada gak mas? Lucu yang nggak terlupakan. Misalnya ternyata dapat orderan banci apa sih ini? Kalau pengalaman lucu nggak ada mas. Nggak ada. Nggak ada. Kurang menarik soalnya hidup saya mas. Waduh, ini gimana ya mas? Atau orderan misterius yang sekarang lagi marak-maraknya kayak Orderan fiktif Iya. itu kan? Oh pernah mas saya dapat orderan Pernah. fiktif. Pernah. itu gimana mas? Ceritanya itu malam mas. Malam saya dapat orderan. Nah itu tuh lokasinya di kuburan mas. Saya kan belum tahu kalau itu lokasinya di kuburan. Terus saya kesana, saya chat, saya telepon nggak diangkat. Saya tunggu sampai 1 jam nggak dibalas. Nah itu udah orderan fiktif masuknya mas. Terus apakah dirugikan mas dari segi ekonomi? Sangat dirugikan ya, soalnya kan kita kan pakai uang driver dulu, potong dari dompet driver. Nah itu sangat merugikan dan itu pun nggak kembali. Oh nggak kembali. Jadi Ya. pihak dari pihak perusahaan juga tidak menanggulangi atau Kompensasi gitu ya. Apa? Untuk memberi kompensasi dari perusahaan. Itu tuh sebenarnya harus diganti panti asuhan dulu, tapi kan itu kan udah malam. ribet ya jadi. Ya Tapi sebenarnya bisa ya diklaim buat Bisa. karena ini orderan fiktif tadi itu bisa diklaim. bisa sebenarnya. harus ada bukti foto di panti asuhan, nanti kita dapat pengembalian Dana. Oh. Nah, kembali lagi ke topiknya ya. Kalau menurut Mas Rahmat sendiri, gimana sih? Apakah pemerintah ini sudah efektif atau sudah maksimal gitu dalam penyaluran bantuan yang berbentuk BLT bahan bersubsidi ini? Apakah akan sangat membantu bagi ekonomi driver jika ini terlaksana dengan maksimal? Kalau menurut saya mas ya, mungkin mas. Kalau menurut saya sih sangat terbantu ya mas kalau bantuan BLT ini udah maksimal karena kan bisa meringankan beban dari driver tersebut mas, driver kita ini. Itu kalau dari kami udah sih itu aja sih mas. Mungkin kalau mau ada cerita nama-nama gitu lagi cerita apa mas? Gak ada mas, ini Ada masalah, pernah ada masalah sama driver gitu? Ada nggak? kalau masalah nggak ada mas, soalnya saya kurang bersosialisasi. Mamanya ansos ya berarti? Ya, ansos. Oh iya mas, satu lagi itu. Saya dulu pernah dengar ojol itu ada masalah sama tukang ojek pengkolan yang itu terus menurut mas menanggapinya bagaimana? Tanggapan saya Iya. itu kan udah lama ya mas, karena kan ojek pengkolan kan udah dari dulu udah ada, tapi kan untuk
ojek online sendiri kan untuk memudahkan masyarakat buat secara online, jadi kita tidak harus mencari, untuk tinggal di online di HP drivernya udah datang, untuk memudahkan masyarakat aja sih mas kalau ojek online itu. Ya, kayak mengambil alih gitu ya. Ya, Karena rezeki udah dia ngatur. iya sih kan udah kayak ngatur mas. Sekiranya cukup sekian mas dari wawancara kali ini. Kami dari kelompok kami terima kasih sekali sudah mau berbicara untuk tugas kami ya sudah berkenan untuk diwawancarai oleh Iya. kelompok kami. Iya mas. kami sudah terbantu banget lah istilahnya dengan masnya sudah mau diwawancara ya. Terima kasih ya Mas Rahmat ya tadi ya. Bisa salaman mas. Udah tadi. Ya, terima kasih ya Mas Rahmat. Ada kata-kata untuk hari ini Mas? Ya ada. Apa? Oke.